Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di dalam pengarahan praktikum online, praktikum pencelupan 1. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi pencelupan kapas atau sutra dengan menggunakan jadwarna bejana larut atau disebut juga solubilized fat. Ya. Nah, awalnya kita akan bahas dulu pengarahan mengenai jadwarna bejana larut ini ya. Jadi jadwarna bejana larut adalah jadwarna bejana yang diberi gugus pelarut. Jadi kalau dulu jadwarna bejana harus kita buat menjadi leuko dahulu agar menjadi larut sehingga bisa dicelup memiliki substantivitas. Kalau sekarang kita tidak perlu melakukan proses pembuatan leuko atau pelarutan jadwarna ya. Jadi di sini jadwarnanya sudah dalam bentuk larut karena memiliki gugus pelarut gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah indigo dalam bentuk tidak larut, kemudian dalam bentuk sedikit larut, ini labil atau tidak stabil, kemudian dia menjadi indigosol. Ini salah ya, ini harusnya indigosol bukan antrasol, karena gugus indigo bukan antraquinon. Ini indigosol yang telah memiliki gugus pelarut. Nah, caranya dengan cara bagaimana, yaitu dengan cara dilakukan proses yang namanya esterifikasi gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi propertisnya. Untuk jadwarna bejana ini, jadwarna bejana larut ini sangat stabil dan variasi warnanya juga banyak. Bisa juga terjadi dekomposisi karena adanya cahaya atau kelembaban atau uap dalam bentuk asam gitu ya. Nah, ini tidak stabil terutama dalam penyimpanan kalau suasananya asam, sehingga biasanya ketika supplier jadwarna membuat jadwarna solubilized fat ini, dia akan menambahkan buffer pH berupa garam basa atau garam alkali gitu ya. Karena dia sudah dalam bentuk larut, maka kelarutannya sangat baik di dalam air ya. Tapi kita harus menghindari air yang terlalu panas apalagi sampai mendidih karena dapat mengakibatkan prematur oksidasi gitu. Nah, kemudian aplikasinya gimana caranya? Ada pewarnaan bahan, kondisinya netral saja atau sedikit alkali, sama seperti jadwarna yang larut. Kemudian nanti akan kita oksidasi dengan penambahan asam ya, penambahan asam untuk menjadi asam leuko dan oksidator untuk menjadi jadwarna bejana. Jadi jadwarna bejana larut ini nanti setelah dioksidasi jadinya jadwarna bejana atau jadwarna bejana yang tidak larut gitu ya. Sehingga untuk proses oksidasinya kita perlu tambahkan asam dan oksidator gitu ya. Nah, afinitasnya tentu saja relatif rendah karena jadwarnanya sangat larut sehingga lebih senang di air daripada di serat, sehingga untuk penetrasinya atau difusi ke permukaan seratnya harus ditambahkan garam atau elektrolit gitu ya. Nah, kemudian ini yang lain-lainnya, faktor yang terpentingnya dalam proses pencelupannya adalah sama dengan jadwarna bejana, yaitu oksidasi ya gitu. Jadi pemilihan asamnya, pemilihan oksidatornya, dan suhu oksidasi yang tepat akan menentukan seberapa bagus dia bisa beroksidasi menjadi jadwarna bejana. Karena kalau tidak teroksidasi menjadi atau tidak berubah kembali menjadi jadwarna bejana, dia nanti akan luntur gitu ya. Nah, ini salah satu perbandingannya jadwarna bejana saja dan jadwarna bejana larut, atau yang ini fat, yang ini solfat atau solubilized fat. Kita bisa lihat yang paling mencolok adalah tidak adanya gugus pelarut di jadwarna bejana ya. Nah, contohnya begini, kalau jadwarna bejana CI atau color index fat green 21, kalau solubilized fat CI ada tulisan tambahannya solubilized fat green 21 gitu ya.
Kalau antraquinon nantinya jadi antrasol, ini contohnya indantren ya, basicnya antraquinon. Kalau indigo nantinya jadi indigo sol. Sol itu singkatan dari solubilize. Gitu ya. Untuk diagram alirnya kurang lebih sama, cuman tidak ada pembuatan leuko saja. Tapi nantinya ada proses oksidasi, di mana sebelum oksidasi harus dihidrolisis dulu sama asam, gitu ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat jadi pada saat zat warna bejana larut sudah memiliki afinitas masuk ke dalam serat, kemudian ditambahkan asam sulfat, zat warna akan terhidrolisis oleh asam. SO3Na-nya akan menjadi SO3H, gitu ya. Nah, setelah jadi SO3H, dioksidasi lah SO3H-nya menjadi O saja. Gitu. Dioksidasinya dengan bantuan oksidator yang bekerja pada pH asam, yaitu contohnya natrium nitrit, gitu ya. Jadi ini ngebalik nih, dari sini kemudian dihidrolisis menjadi ini, kemudian nanti akhirnya adalah menjadi zat warna bejana, gitu. Nah, kemudian untuk pencelupan zat warna bejana larut saya kira cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pencelupan zat warna belerang, gitu. Untuk resep, skema proses silahkan kalian bisa baca di modul. Kemudian untuk resepnya silahkan mengacu pada resep standar di tugas yang diberikan, gitu ya. Baik, saya rasa untuk zat warna bejana larut cukup sekian dan terima kasih.